menajiskan yang Hai keluar dari mulut. orang-orang munafik. Itulah yang Kakak tahu menajiskan nggak orang-orang orang. munafik? Itu ada seorang perempuan yang terkenal. Tapi kakak dengar ada najis itu kan di ayat 11 itu kan. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Nih Jadi Kamio, sebenarnya kakak udah kena ya. Kamio, tadi kakak mengatakan percuma mereka beribadah kepadaku. Iya, betul. Sementara mereka melakukan apa yang diajarkan manusia. Makanya Nora bertanya, melarang makan babi perintah siapa? Kok susah kali ada menjawab perintah Tuhan. Yang melarang makan babi adalah perintah Tuhan. Dan Anda sudah ketampol dengan bibir Anda yang Anda ucapkan. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sementara mereka melakukan apa yang diajarkan manusia, bukan yang diajarkan Tuhan. Dilarang makan babi ke perintah Tuhan. Ini ku baca lagi ya Kak ya. Ku baca lagi ya, yang 17-nya. Tidak tahukah, tadi kan Kak Mio kan mengatakan yang keluar dari kita itu adalah perkataan yang masuk itu semuanya halal, termasuk makanan. Pada sini nggak menyinggung makanan loh Kak. Nih saya bacakan. 17-nya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Intinya di sini Kak, karena tanganmu ini kotor, takut terkena najis, kamu harus mencucinya. Karena kamu makan. Bukan makanan itu yang semuanya halal masuk ke dalam mulut. Tetapi yang menajiskan itu adalah ketika kamu tidak membasuh tangan. Baca yang terakhirnya ya. Itulah yang menajiskan. Yang menajiskan itu apa? Yang keluar sumpah serapah. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Berarti di sini yang maksudnya tuh yang tidak boleh itu, yang diperbolehkan yang semuanya halal itu adalah yang tidak membasuh. Oke, jadi ada Sekian satu dari lagi saya. tambahan dari mengenai makna kata najis dalam bahasa Ibrani-nya tamah, ya, artinya juga sama, kotor, ya, tidak bersih, tidak murni. Ada yang mencemari sama ya, atau dia antarkos ya di dalam bahasa Yunani. Artinya juga sama, tidak bersih, tidak murni, ada yang mengotori, ada yang mencemari. Sama. Masalahnya diterjemahkan dalam kekristenan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, ini adalah salah satu dari pemaknaan. Makna dalam ayat yang dibacakan bukan tentang sikap dan perilaku, tapi tentang memang fisik. Karena itu tentang makan, membersihkan, dan tentang memakan sesuatu. Jadi jangan dicampur adukan dengan memasukkan kepada pemaknaan yang berbeda. Sementara ayat menyatakan tentang fisik, makanan yang mengotori. Ya, terlalu jauh ke sana. Dari awal juga udah jelas kok. Sejak kapan yang namanya haram itu sama dengan najis? Sejak kapan? Kutanya. Jawablah. Sejak kapan haram sama najis itu sama? Kenapa jauh-jauh ke itu? Beda pemaknaan. Haram sama najis sama atau tidak? Kenapa kalian sibuk sekali ngomongin ayat tadi itu sedang najis yang kita bacakan haram? Gitu loh. Makanya jangan terlalu cocok logi lah kami ya. Terlalu cocok logi itu. Itu Sama gini Kak Mio. Izinnya Bang Led. Sama kayak gini Kak. Tuhan kakak keluar dari lubang najis, tapi Tuhan kakak bukan manusia haram. Tuhan kakak bukan manusia najis, dia keluarnya dari lubang najis. Tapi bukan berarti Tuhan kakak ini najis, Tuhan kakak ini haram, tidak. Gitu. Tapi Tuhan kakak keluar dari lubang najis. Kenapa dikatakan lubang najis? Karena mengeluarkan air kencing. Karena mengeluarkan air mani kalau dalam berhubungan suami istri. Karena mengeluarkan darah pada saat datang bulan. Pada saat melahirkan. Itu Kamio. Jadi jangan beda, jangan samakan najis itu dan sama dengan haram, beda. Itu jauh berbeda. Jadi ya tadi yang diapain oleh Nora, begini Kamio. Pada saat kakak mau makan, kalau kakak tidak bercuci tangan, itu namanya jorok.
Nah, jorok. Jadi kakak, najis itu di tangan kakak. Betul. Najis di tangan kakak. Kakak habis megang apa? Habis megang tai ke, habis megang barang suami kakak ke, habis ceboin anak ke, habis lap kencing anak ke, nggak tahu lah habis ngapain ya kan? Nah, kalau kakak tidak makan, kalau kakak makan tidak cuci tangan najis. Najis itu kakak makan, makanya dikatakan apa yang kamu makan tidaklah haram, tapi apa yang kamu keluarkan. Dikarenakan tangan kakak tadi bercampur dengan kotoran, makanya kakak disuruh cuci tangan. Jadi ayat yang kakak bawakan itu untuk cuci tangan, tidak ada hubungan dengan babi, tidak ada hubungannya. Tetap babi itu haram. Jadi kalau kakak mau makan, cucilah dulu tangan kakak. Gak mungkin kakak makan gak cuci tangan, kecuali pakai sendok. Pasti kakak cuci tangan dulu kan. Nah itu dia kakak, dipahami dong Bible kakak itu. Padahal kakak ada ketampol, ayat kakak bawa sendiri. Percuma kalian beribadah kepadaku, sementara apa yang kalian lakukan adalah perintah daripada manusia. Salah satunya itu masalah dari cuci tangan. Lebih kerennya lagi toh kakak, lebih kerennya lagi, kalian sebut Yesus Tuhan, 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 sementara Yesus tidak mengajarkan kalian ke gereja. Perintah siapa ke gereja? Perintah daripada bapak-bapak gereja. Makanya kata Yesus, percumalah kalian beribadah kepadaku, kata Yesus. Karena apa? Karena Yesus tidak mengajarkan kalian ke gereja di hari Minggu. Itu dia kak, pakai akalnya kak. Tapi sebelum kakek pakai akal, ini hatinya dulu bersihkan, gitu kan. Ya. Insya Allah kalau Najis hatinya itu- udah bersih. Najis itu kondisi Kenapa, kamio, kondisi kotor, keadaan kotor ya, jadi kotoran-kotoran itu najis. Nah, kalau haram itu hukum, Kak. Haram itu hukum dari Tuhan gitu ya. Ini haram, tidak boleh. Jadi tidak boleh makan babi, hukumnya haram gitu. Jadi kalau saya biasa lagi gendong anak saya punya anak laki-laki kan, saya gendong nih anak saya waktu bayi, terus saya dikencingin sama dia, kencing. Nah itu najis kencingnya, tapi bukan berarti haram, najis. Lalu kalau mau lebih bersih lagi saya harus ganti baju, saya bersihkan perut saya kena kencing, atau saya mandi. Nah itu baru boleh Baru bisa sholat. ibadah ya, Kak. Baru bisa sholat, Nah, gitu, harus iya. pakai baju bersih dari Baru najis sholat. gitu, Kak. Itu najis. Tapi itu bukan haram. Itu najis. Kalau kakak menyamakan najis sama haram, berarti Tuhan kakak manusia haram. Kenapa dikatakan Tuhan manusia haram? Karena kakak ya, kalau kakak menyamakan najis dan haram itu sama, berarti Tuhan kakak manusia haram, karena Tuhan kakak keluar dari lubang najis atau lubang haram. Kalau kakak menyamakan, makanya dikatakan najis dan haram berbeda. Nah itu dia. Paham gak? Kan kakak gak mau kan menuankan manusia haram, manusia najis, gak mau kan? Nah, itu dia keluarnya. Woi, musik coy. Nanti lah dulu kita karaoke ya Pak Teo ya. Dibawa dulu ya. Nanti kita karaoke Pak. Gitu dia Kak Mio. Silakan Kak Mio. Enggak. Jadi itu kan contoh satu lagi begini, menurut Kak Mio. kakak ya, Kak Mio. seperti itu pendapat kakak ya. Kak Mio orang mau ngomong. Kamio, contoh satu lagi begini. Bagi muslim, ular itu haram, tapi tidak najis. Paham ya? Nah, anjing itu haram dan najis. Liur dan bulunya itu najis. Oke. Sama oke. seperti B2. Nah, tapi ular haram hukumnya untuk dimakan karena dia bertaring. Harimau juga haram hukumnya karena bertaring, tapi tidak najis. Oke Kak, oke. Saya terima. Nah, paham ya? Oke, Jadi paham. najis itu segala sesuatu yang memang yang menjadi penghalang kita beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi gini Kak, Tapi aku tambahin sedikit aja Kak, mengapa omongan si Nora. Tapi Nora, gak semua ular itu najis. Salah satunya aku, ular naga, gak najis aku. Lanjut. oke. Jadi gini, seperti kakak bilang tadi, itu perintah siapa yang nggak boleh makan babi itu adalah tentu saja itu adalah perintah Tuhan. Oke ya, kita apa di situ ya, kita stop ya, perintah Tuhan. Oke, sekarang sebagaimana Tuhan itu, sebagaimana di Indonesia ini kita lihat Tuhan kita itu ada 6 agama di Indonesia ini ya, kita lihat, kita pautkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kakak tadi mengambilnya contoh seperti anak, seperti ibu ya. Oke, sekarang kita ambil bagaimana Tuhan memerintahkan kita itu dalam setiap agama, kita itu
apakah perintah manusia atau perintah Tuhan bahwa marilah kita saling menghargai? Ada nggak dalam agama kakak itu kita itu saling menghargai sebagai manusia, sebagai persaudaraan, ataukah kita itu sebagai sesama manusia kita itu diajarkan nggak saling menghargai satu sama lain, ataukah kita saling memerangi jika seseorang itu tidak masuk di dalam agama kita? Coba kakak jelaskan menurut kakak, apakah itu perintah saya jawab ya, atau dari saya jawab. perintah dari presiden gitu? Oke, saya jawab. Oke. Kami justru menghargai orang kakak. Yang tidak menghargai itu kalian. Kalian tidak menghargai kami. Buddha itu menghargai kami. Kami tidak memerangi kalian kalau kalian tidak di luar. Nah, kami tidak ada permasalahan sama kalian. Kalau kalian tidak menyinggung agama kami, menyinggung Allah kami, menyinggung Nabi kami, apalagi memfitnah. Ya, jadi adanya diskusi ini dikarenakan saudara iman kakak terlebih dahulu yang namanya Sophia Katul sudah melarikan diri ke Amerika Serikat. Itu. Bagaimana dengan saudara iman kakak yang buka komal, menghina Nabi kami, dikatakan memfitnah, malah memfitnah Nabi kami, dikatakan menikahi anak di bawah umur, sementara itu tidak ada datanya. Tapi kalau kami mengatakan Tuhanmu keluar dari lubang najis, itu fakta. Itu resikonya kalau kamu menuhankan manusia. Nah, apalagi kalian tidak menghargainya. Kenapa saya katakan tidak menghargai? Bible kalian itu kan di dalam perjanjian lama kalian itu bahasa Ibrani, dibikin Indonesia kata Theos, kata Elohim, kata Yahweh kalian pakai kata ALLAH. Apa salahnya kalian bikin sandal jepit? Atau kalian bikin Tuhan aja deh, gak masalah. Ada kata ALLAH. Kalau kita cari tahu apa itu ALLAH, itu nama Tuhannya orang Islam, Allah. Kenapa kalian ambil? Kenapa kalian pakai? Di perjanjian baru juga kalian jadikan Theos. Itu Theos itu nama Tuhan kalian. Kalian bikin ALLAH. Coba kalau kalian mengubahnya. Saya yakin, kami sama Buddha Hindu gak ada diskusi. Begitu juga nanti sama kalian. Kalau kalian ubah kata ALLAH, kata Rasul, kata ayat, ubah. Kata Alkitab itu Bible kalian. Saya yakin gak akan ada diskusi lagi antara kalian sama kami. Sebagaimana kami sama Buddha, sebagaimana sama Hindu. Fitnah kalian kejam, Kak, kejam sekali. Ya, ada kebakaran di gereja, kalian tuduh orang Islam. Padahal pas diselidiki Kristen yang membakarnya. Nah itu, kalian sangat keji, fitnah kalian itu keji banget. Mengatakan Allah kami beranak. Mana, di mana Allah kami beranak? Padahal Allah kami tidak beranak. Kalian bilang Tuhan Allah punya anak dan tidak diperanakan. Nah, dan tidak diperanakan. Ya, izin. Allah itu. Izin itu. Oh ya, lanjut Bapak. Izin untuk menambahkan. Karena begini ya teman-teman ya. Kenyataan yang ada di dunia dialektika ini, teman-teman apologet Kristen hanya mengangkat sepenggal-sepenggal ayat dalam Quran, di mana ayat-ayat yang dipilih itu mengarah kepada framingan seakan-akan Islam itu agama yang penuh kebencian, penuh kekejian, penuh kesadisan. Mereka meninggalkan ayat-ayat yang lainnya, gitu loh. Contoh, inilah luar biasanya Islam. Dinda Mio, nih saya buka datanya ya. Nih, saya buka datanya. Seperti apa yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Ini, lihat nih. Inilah Islam. Ya. Islam itu seperti ini. Bentar ya. Nah. Mana dia? Loh, kok belum balik kameranya? Karena HP baru itu masih perawan ya. Belum di save berarti tadi, save dulu lah. Nah, Nih, dalam surah Al-Baqarah ayat 193 dikatakan, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Dari surah Al-Baqarah ayat 193 ini kita bisa memahami Islam itu hanya memerangi orang-orang yang berupaya memerangi Islam. Islam itu hanya memerangi orang-orang yang berupaya menghadirkan mudarat terhadap Islam. Karena kami tidak diajarkan, izin Dinda Mio,
Kami tidak diajarkan seperti keledai, di mana jika ditampar pipi kanan kami, berikan pipi kirimu. Kami pasrah terhadap kezaliman yang diberikan kepada kami, tidak bisa. Karena yang hak harus ditegakkan, yang batil harus dihancurkan. Begitulah Islam. Dan bukti dari apa yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ini, 1500 tahun yang lalu, sejarah mencatat Islam pernah berjaya di atas bumi ini, bukan di Indonesia, bukan di tanah Mekah. Islam pernah berjaya di atas bumi ini di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, di mana ya beberapa lapisan ekonomi, ya keamanan, politik berubah pada saat itu. Sebelum Nabi Muhammad SAW, nanti saya kasih data berikutnya ya, Dinda Meu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke atas bumi ini, pada masa itu begitu luar biasanya perbudakan. Bahkan budak itu tidak memiliki hak atas tuannya. Anda bisa buka artikel sejarah kelam zaman jahiliyah. Budak ini boleh dijual jadi pelacur. Uangnya itu diambil untuk tuannya. Pada zaman dulu juga wanita nggak punya harga diri. Tidak ada hukum yang mengikat dalam pernikahan. Kalau contoh gini, aku suka sama kau, aku paksa kau kawin sama aku, boleh kita kawin. Setelah kita kawin, kau boleh kujual, maaf cakap Dinda Meu, untuk menjadi pelacur. Uangnya kuambil samamu. Dan tidak ada batasan perkawinan pernikahan pada saat itu. Maka pada masa itu orang-orang mengumpulkan sebanyak-banyaknya perempuan di rumahnya. Dengan perempuan ini mereka bisa mendapatkan materi. Begitu luar biasanya dulu. Dan pada masa itu anak perempuan gak ada harga dirinya, Kakak Miu. Karena dianggap pada masa lampau perempuan itu hanya kepintaran perempuan hanya dua hal. Mencuri dan juga berdusta. Orang-orang pada masa itu menganggap perempuan ini gak ada gunanya selain tentang di atas tempat tidur. Sehingga mereka pada masa itu menganggap adalah sebuah aib ketika seseorang melahirkan anak perempuan, hingga begitu anaknya lahir dikubur hidup-hidup pada masa itu. Yang merubah segala itu, yang merubah pandangan terhadap seorang wanita, itu Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Bahkan selama 33 tahun ya kisah Yesus yang tertulis dalam Bible, Yesus itu tidak bisa merubah dan mengangkat harkat derajat wanita. Bahkan dalam Matius 15 nomor 26, Yesus menyebutkan seorang wanita yang meminta pertolongan untuk anaknya supaya disembuhkan dari kerasukan, dikatakan Yesus anjing. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan makanan kepada anjing? Lalu wanita ini mengakui dirinya anjing. Dia memakan makanan yang jatuh dari meja tuannya. Rasulullah tidak melakukan hal itu. Lalu turun lagi hukum yang tertulis di dalam surah An-Nisa. Ya, tentang batasan-batasan wanita laki-laki boleh memiliki batasan berapa kali dia boleh menikah, berapa istri yang boleh dimilikinya, dengan ketentuan hukum yang kuat, dengan ketentuan hukum dan juga rukun-rukun yang memang memiliki aturan yang ketat. Percayalah, kalaulah kalian para perempuan membaca kisah kelamnya wanita di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, menetes air mata kalian. Karena aku dulu membacanya menetes air mataku, padahal aku laki-laki. Begitu hinanya perempuan pada masa itu, dijajakan di pasar-pasar, dipajak-pajak dengan tanpa selai benang pun. Dijajakan di situ. Itulah salah satu alasan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu bertahanut. Dia meninggalkan Mekah, dia pergi ke atas Gunung Tur. Dia bertahanut di situ. Karena kemaksiatan yang luar biasa, dia tak mampu seorang diri untuk melawan itu, hingga dia mengasingkan diri dari keramaian orang karena kejinya perbuatan mereka. Dan Rasulullah SAW tidak memiliki catatan sebelum dia menjadi nabi, dia pernah melecehkan seorang wanita. Bahkan dia, ya wanita yang pernah menyusui dia, cuma sekali menyusui dia, yaitu budaknya Abu Jahal yang menyusui dia. Ketika Rasulullah SAW usia 12 tahun, dengan uangnya dia membebaskan budak yang pernah menyusuinya. Usia dia 12 tahun, masih muda dia ingat jasa wanita yang pernah menyusui dia meskipun cuma sekali.
Didatangi dia perempuan, dia Abu Jahal, dia bilang, karena apa didatangi Rasulullah? Budak Abu Jahal ini sempat dengar kabar mau dijual sama Abu Jahal di tempat pelacuran. Nabi Muhammad SAW merintih hatinya mendengar itu. Abu Jahal pamannya, dia tidak bernegosiasi dengan kekeluargaan. Berapa dijual oleh pamanku budak itu? Misalkan 3 miliar. Rasulullah pada saat itu sudah mapan, umur 12 tahun. Karena dia sudah berniaga pada saat itu, kecil-kecilan. Didatanginya pamannya. Ya paman, aku dengar kau akan menjual budakmu si Fulan binti si Fulan. Ya, dengan harga berapa kau jual? Sekian. Hari ini kau bebaskan beliau. Dia bayar. Dibebaskannya budak itu tadi dari siasat buruk Abu Jahal yang hendak menjadikan dia sebagai seorang pelacur. Tidak ada catatan sejarah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, ketika diangkat sebelum menjadi Nabi, bahkan sesudah menjadi Nabi, melakukan genosida, pembunuhan, pembantaian secara brutal, tidak pernah. Sementara Saulus, kalian sendiri, sejarah Kristen sendiri menyatakan dia seorang pembunuh yang luar biasa sebelum dia menyatakan dirinya sebagai seorang rasul. Dia pembunuh yang luar biasa. Tapi Rasulullah tidak pernah membunuh. Bahkan dia tidak pernah meneteskan darah dari tubuh manusia sebelum dia menjadi Rasul, bahkan setelah dia menjadi Rasul. Keberadaan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW di medan perang hanya membakar giroh semangat dari umat pada masa itu. Kalau Nabi kami mau, dia bisa membunuh 100, bahkan 1000 pasukan kafir Quraisy di medan perang. Itu terbukti. Karena apa? Karena tidak ada satu catatan sejarah pun yang mengatakan pernah mengalahkan Nabi kami bergulat. Bahkan pegulat yang paling hebat, paling kuat, paling besar di tanah Mekah pada saat itu pernah menantang Nabi. Dengan kata catatan, kalau kau bisa mengalahkan aku bergulat, wahai Muhammad, aku akan masuk agamamu. Dikasih Nabi kami dia 3 ronde. Putus dia di setiap ronde ini. Tapi dia tidak pernah bunuh orang. Tidak pernah, dia hanya membakar giroh. Selanjutnya data yang kedua ini saya tunjukkan kepada kakak Mio. Ini data yang kedua, yang tertulis dalam surah At-Taubah ayat 6. Inilah Islam sebenarnya. Quran surah At-Taubah ayat 6. Nih, saya balik dulu kameranya ya. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 6? Nih, At-Taubah ayat 6 ya. Nih. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Jelas, dalam surah At-Taubah ayat 6 ini Allah berfirman, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Orang kafir pun kalau dia minta perlindungan kepada kami, ya orang muslim, kami akan melindunginya. Bahkan tak sampai di situ, kami pastikan keselamatan baginya dengan cara menghantarkan dia ke tempat yang aman. Berbanding terbalik, Dinda Mio, berbanding terbalik dengan Lukas 19:27, di mana di situ tidak ada demokrasi. Di dalam Lukas 19:27 tidak ada demokrasi, ya tidak ada toleransi, karena isinya Lukas 19:7 apa katanya? Di antara sekutuku ini kita buka aja ya. Ini Lukas 19 nomor 27 biar jelas makannya. Nih saya buka. Lukas 19 nomor 27. Nanti kita bawa pada Fatu Mekah ya. Tentang perlindungan itu tadi. Akan tetapi Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bunuhlah mereka di depan mataku. Ada yang lebih mengerikan lagi di dalam kitab Samuel.
di mana dikatakan anak-anak yang masih menyusui pun, bahkan binatang ternak pun disuruh bunuh. Jangan ada belas kasihan bagimu untuk mereka. Luar biasa. Sementara ayat-ayat seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kita kembali dalam surah At-Taubah ayat 6. Sesaat setelah terjadinya Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, Nabi kami sebelum penaklukan kota Mekah, Nabi kami itu diusir dari tanah kelahirannya karena kaumnya tidak menginginkannya, dia hijrah ke Madinah. Setelah melalui beberapa proses peperangan, sesaat setelah terjadinya perang Uhud, selesainya perang Uhud, datang perintah dari Jibril untuk mengejar kembali pasukan kafir Quraisy pada masa itu dengan terbunuhnya pamannya Hamzah, ya, dikejar kafir Quraisy itu. Dan waktu itu kepemimpinan ada di tangan Abu Sufyan. Abu Sufyan udah ketakutan. Ditaklukkanlah pada saat itu tanah Mekah yang dikenal dengan Fatu Mekah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah menggorok leher orang yang pernah mengusirnya? Apakah Rasulullah menggorok leher orang yang pernah memakinya? Apakah Rasulullah menggorok leher sosok budak yang telah membunuh pamannya? Apakah Dan tadi aku mau ngomong gitu. Iya, cair bro. Tidak dilakukan Rasulullah hal-hal seperti itu. Rasulullah memaafkan mereka. Rasulullah datang ke tanah Mekah sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai penguasa. Karena Mekah telah ditaklukkan Rasulullah beserta dengan pasukannya. Tapi dia tidak berbuat semena-mena. Pada saat itu ada di situ orang Nasrani. Pada saat itu ada di situ orang Yahudi. Ada orang Majusi. Tapi memang tidak ada orang Kristen. Karena catatan sejarah ya dimulai dari abad pertama sampai entah di abad keberapa itu Kristen belum pernah ada di situ. Karena apa? Karena di abad kelima dari abad keempat menjelang abad kelima orang-orang Kristen ya di Mesir pada saat itu dibunuh, dibantai sebanyak 50.000 jiwa sama Yahudi. Mereka sudah dibantai sama Yahudi pada masa itu, sehingga populasi dari orang-orang Kristen pada saat itu sangat sedikit karena dibunuh oleh Yahudi. Apakah pada saat itu Nabi Muhammad SAW membunuh mereka? Tidak. Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan keselamatan pada mereka. Selama kalian tidak memerangi Islam, kalian boleh hidup di negeri di mana aku berkuasa atas itu. Sekarang kalau kita kaji Dinda Meo, coba sebutkan satu ayat saja yang keluar baik dari lisannya Paulus maupun lisannya Yesus yang mengarah kepada perdamaian. Coba sebutkan satu aja. Kalau hanya kasihilah musuhmu, itu bukan kecerdas, itu bukan kedamaian, tapi kekonyolan. Musuh itu tidak layak dikasihi, karena ketika kau menguasai musuhmu, maka musuhmu akan membinasakanmu. Coba berikan satu ayat saja di dalam Bible yang keluar dari lisan Paulus maupun perkataan Yesus yang mengenyuhkan hati kami perihal tentang kedamaian ataupun perdamaian. Adakah Kak Dinda Meo? Ada? Jika ada, coba sebutkan satu. Oke lah Bang Faruk, saya sangat menghargai itu. Saya bersyukur untuk mengenal tentang agama orang kakak di sebelah ya. Oke lah, saya menghargai itu. Dan seperti yang kakak bilang tadi, seperti Bang Faruk katakan tadi, seperti yang tadi katakan gini bahwa agama Islam itu memang saya sudah membaca juga tadi itu agama Islam lahir di 700 Masehi ya kalau nggak salah ya. Tadi itu saya lihat. Sedangkan agama Kristen itu lahir di abad keempat. Jadi kalau memasukkan itu gimana ya cara kata kakak siapa Bata Mualaf tadi katanya Kakak Protestan apa Katolik? Kakak Protestan apa Katolik? Apa Kak? Kakak Protestan apa Katolik? Saya Protestan. Mana ada Protestan abad Abad keempat? ke-16. Protestan abad Protestan. ke-16. Ngarang Mana ada aja. Protestan abad keempat? Abad keempat Katolik. Ini saya itu dari Protestan abad Katolik. ke-16. Saya dari Katolik. Oke, dari saya kecil. jawab dulu ya sebelum ke Bang Nah. Paru ya. Saya jawab. Oke. Islam ada di zaman Rasulullah, tapi Muslim ada di zamannya Nabi Adam. Karena Muslim artinya berserah diri, yaitu hanya menyembah satu Tuhan.
Nah, adanya Islam ini setelah adanya Rasulullah. Nah itu dia. Tapi Muslim adanya sejak zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam hanya menyembah satu Tuhan, bukan menyembah dua Tuhan apalagi tiga. Yang kalian katakan Tritunggal, tiga jadi satu. Itu dia. Kak. Mana ada Tritunggal, Ada, Kak? Kak? Enggak. Ini aku baca Kalian nggak ya. Tritunggal? Saya baca dulu Tritunggalnya itu. Salah itu. Enggak, kalian nggak Tritunggal. Kalian nggak Memang Tritunggal. Tritunggal, tapi bukan tiga Tuhan, satu tubuh, enggak. Itu terdiri apa itu? Satu terdiri dari pikiran, roh. Itu satu tubuh seperti saya ini. Saya itu punya pikiran, tetapi bukan pikiran binatang. Saya punya roh, tetapi bukan roh binatang. Tetapi tubuh saya satu kan. Nah, seperti itu Tuhan juga, Kak. Dia punya pikiran, dia punya roh. Oke, tubuh punya tubuh. satu Tiga tubuh, tubuh, satu tiga pikiran, jiwa. satu roh. Oke kan? Nah, pada saat di tubuh kakak ini, pada saat tubuh kakak, pada saat kakak berpikir, kakak ada di mana? Bentar ya, aku baca dulu, Kak, bentar. 1 Korintus. Enggak kok dibaca, ini kok dibaca. Pada saat kakak berpikir, kakak ada di mana? Apa kakak masih ada di rumah? Enggak. Kak. Halo. Masih ya. Iya, pada saat kakak berpikir, apakah kakak masih ada di rumah? Saya masih di rumah, Kak, tapi pikiran saya masih di Masih di rumah. Iya. Oke, masih di rumah kan? Nah, Oke. kita lempar nih ke Tuhan, ke lebar. Pada saat Elohim berfirman, jadilah firman-Nya yaitu Yesus. Yesusnya di mana? Kita ambil dulu itu. Yesus di mana? Gini aja itu. Kita sepakat gini aja ya. Oke lah, nanti Kak aku pun kasih data juga. Oke lah, teman-teman Kristen ini mengklaim dia sudah ada di abad keempat menuju abad kelima. Yang saya tanyakan, ya, oke, jangan abad keempat, ya. Teman-teman Kristen ini sudah ada lah kita anggap dari abad pertama, bahkan dari sebelum manusia diciptakan. Kita anggap begitu saja. Tapi satu pertanyaan, apakah keberadaan Kristen di atas bumi ini mendapatkan ridho atau legitimasi atau persetujuan atau restu dari Tuhan? Ada satu gini Bang Faruk. Iblis itu duluan ada sebelum Adam ada. Apakah Enggak, iblis itu benar? Saya nggak anggap itu. Anggaplah Bang Bejo. Anggaplah Kristen ini sudah ada dari sebelum segala sesuatunya ada. Yang jadi pertanyaan, keberadaan Kristen ini atas kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Nah, itu. Mana? Atas kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Jika memang atas kehendak Tuhan, berikan satu ayat di dalam Bible maupun di dalam kitab yang kalian katakan kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, atau di dalam semua kitabnya Yahudi, dimulai dari kitab Kejadian ya sampai dengan Maliaki. Sebutkan satu ayat saja di mana ayat itu berisi sebagaimana indahnya Allah mengakui iman Islam yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi Allah di sisinya adalah Islam. Adakah ayat seperti ini di dalam kitab kalian? Ambil dari kitab Yahudi, silakan. Jika tidak ada, maka keberadaan kalian di awal, ya. Jika tidak ada, maka keberadaan kalian pun di atas bumi ini, meskipun di awal-awal, ya, itu bukan kehendak dari Tuhan. Bisa jadi kehendak dari syaitan. Lalu kita korelasikan dengan apa yang disampaikan Bang Bejo tadi. Iblis pun lebih duluan ada daripada manusia. Tapi coba kita kaji, setiap diam dan bergerak dan perbuatannya iblis ini apakah mendapatkan ridho dari Allah? Tidak. Karena dia ada ingkar kepada Tuhannya. Kalau kami, kakakku, aku bisa kasih kamu data di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13. Di mana di situ dikatakan sesungguhnya telah diwasiatkan kepada Nuh. Ini kita buka datanya. Dari zaman Nuh pun sudah ada Islam tadi. Ini.
Nah, ini saya menjawab ya Kak tentang tadi Tritunggal Oke, itu silakan. ya. Ini saya menjawabnya dari 1 Korintus pasal 8 Dulu ayatnya Bang Paro dulu, Bang Paro dulu. Bang Paro dulu. Masih Bang Paro. dia masih Memang gak tadi didengar. masih Memang gak Tritunggal. didengar dia Tunggu, ngomong Bang Paro. Tritunggalnya. Memang dari gak tadi didengar. loh, dengar dulu Kak Batak Mualaf. Dari tadi loh kalian ngomong terus. Saya itu capek mendengar. Dia loh. mau sama aku Bang Paro. Oke. Bukan. Coba, apa tadi kata Bang Dari Farouk tadi kalau loh dengar? kalian menjelaskan, saya sudah mendengar. Nah, ya. kalau Jadi, Bang Faruk menjelaskan tolonglah. tadi apa? Intinya apa, Mbak? Intinya apa yang Bang Faruk terangkan barusan? Tentang apa? Kalau dengar. Gini dulu, Tritunggal itu gini ya, jangan salah paham. ya. kok Sering kalian dulu? gini. Gak denger dia ini tadi. Gini dulu Cuma Kak, aja Bang Faruk ngomong panjang lebar dia nggak denger. Gini dulu Kak, gini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi enggak 3 Tuhan Kak, cuma 1. Jadi kalau sering kalian bahas di sini 3 Tuhan nih, kenapa kalian Ketiga yang satunya mana? Kalau satu yang dari antara ketiga ini yang mana? Kalau memang satu. Itu adalah Yesus Kristus dari Bapa. Dia itu Berarti adalah Bapa pikiran bukan Bapa. Tuhan. Jadi kalau Berarti Tuhan Bapa itu bukan di Tuhan. surga, karena Tuhan itu tidak terbentuk, dia enggak Berarti Bapak ini bukan Tuhan. Bapak ini bukan Tuhan. Tuhan. Kok Tuhan? Tuhan. Nah, Yesus Tuhan. Dilihat dulu Kak, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ada satu Allah Ya. saja. Perhatikan ya. Ya, Elohim itu siapa? Bapa. Ada Bapa ya situ ya. Elohim itu Bapa. Elohim itu Bapa kan? Ah, Bapak, oke. Perhatikan selanjutnya ya. Yang Ya. daripadanya Ya. berasal dari segala sesuatu yang untuk dia Ya. hidup. Dari dia ya kita paham ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa masalahnya di situ? Yesus ya, Yesus Tuhan ya. Ya. Elohim Bapa, Yesus Tuhan kan? Apa Elohim Bapa? Betul? Elohim Bapa Iya kan? maksudnya apa? Elohim Aelaha Bapa. itu Aelaha Allah. Allah itu Bapa kan? Iya, di sini jelas loh, Bapa itu. Elohim ya, Elohim itu Bapa, Yesus Tuhan kan? Maksudnya kayak mana Betul? sih Kak? Ya Allah ya Rob. Coba kau baca lagi. Coba ulangi. Kak, gini aja lah. Oke kayak. Enggak baca lagi, baca itu lagi. Gini Kak, Kan gini. hanya ada satu Tuhan, Tuhan itu Yesus. Bapa, Elohim Bapa, ya kan? Iya, oke Coba. lah. Iya. Enggak. Nah, Elohim kan Bapa, Yesus kan Tuhan kan? Oke. Lah, Udah dia capek baca Bible-nya loh. Lah, kabur dia. Kabur dia. Dia yang Ya memang baca dia. imanmu Dia memang bukan- bikin capek. Dia bukan mau mendapatkan pemahaman, dia hanya mau mempertahankan doktrinnya dari Bible itu aja tadi. Ya makanya dia Dia tadi Bang sebenarnya Faruk menjabarkan terpukul panjang lebar kisah dia Bang nggak Faruk dengarkan, tadi. karena dia terfokus terhadap yang pertanyaan Tritunggal tadi karena imannya di situ, doktrinnya di Iya. Tritunggal, dia mempertahankan situ. Tapi mudah-mudahan yang Bang Faruk kisahkan tentang Rasulullah tadi dari sebelum menjadi Rasul sampai menjadi Rasul kemudian sampai Fatu Makkah tadi mudah-mudahan dia simak itu. Itu sejarah ya Paling tidak yang nabiku. nyimak di bawah banyak yang menyimak itu, enggak pun dia. yang Amin, salah insyaallah. paham. Teman-teman Kristen kok kerasukan di bawah kalinya. Jangan kalian berikan aku ujian sebagaimana iblis menguji Yesus. Dengan memerintahkan Yesus menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah. Makanya aku bilang, keberadaan Oten ini hanya untuk memuaskan keinginan iblis. Yohanes 8 nomor 44. Kau menginginkan kematian atas diriku, kebinasan atas diriku, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menggiring imanmu, iblis yang menggiring semua yang ada dalam pemikiranmu. Jangan kalian berikan aku ujian sebagaimana iblis memberikan ujian pada Yesus yang tertulis dalam Lukas 4, Matius 4 untuk memerintahkan dia jatuh dari atas bait Allah. Ini mau kalian suruh aku jatuh dari Joy Marion. Ada dia.
harus dipakai jaket buat tebal. Oke, sapa dulu ya. Suherman, selamat sore. Penyakit juga dia pun tidak bisa. Bunda Rama Nois. Bunda Rama Nois. Soalnya ya itu penyakit. Iya. Suherman, selamat sore. Joey, selamat sore. Bunda Rama nggak bisa di mute, kuturunkan dulu, dia nggak sadar dia. Noise. Joey, selamat sore. Sore. Joey. Oh, Islam ya. Aduh, noise Bang Joey, noise, mohon maaf ya. Noise langsung diturunkan Bang. Sakit telinga. Noise apa dia? Nggak kedengaran dia aku. Noise apa tadi dia? Parlin. Kristen Bang. Belum duduk. Itu dua ya? Udah duduk. Parlin. Sehat Bang. Oh Bang Parlin. Sehat ya Bang. Bang Parlin Tupang. Semua Tupang nggak Bang? Ya. Bang Parlin Tupang. Parlin semua Tupang kah? Noise kok Parlin. Di mute dulu aja kalau memang apa supaya dia tahu gitu. Nggak mengganggu suara kan kalau di mute. Ketika dia mau bicara nanti dia buka mic. Mute aja kalau naik dulu. Assalamualaikum Prof. Turiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan kawan-kawan mualaf di pedalaman Kalimantan yang sudah monitor link ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Bejo, izin Bang Bejo ya. Bang Bejo, abang mewakilin ya apa yang kita bicarakan di grup tadi ya, Bang Bejo ya. Boleh? Ya. Berial tentang kesulitan dari Akhi Ical yang sedang berkabung hari ini. Karena sampai di grup itu tadi ribut apa, heboh apa, bingung gitu tentang fardu kifayah dari ibundanya. Boleh? Oke. Ya, silakan. Gimana Bang Bejo? Bisa kita bicarakan di sini sama teman-teman? Disampaikan dulu aja tentang kabar dukanya dulu ya. Ya, hari ini teman-teman ya, hari ini salah satu pengurus API Sumut ya, saudara kita Ical, dia juga sekjen ya dari kepengurusan API Sumut, sedang berduka. Ibunda tercintanya meninggal dunia pagi tadi. Ya, mari sama-sama kita doakan ya, semoga Allah menerima setiap amal ibadahnya ya, dilapangkan kuburnya ya, ditetapkan kematian di husnul khatimah dan diberikan kesabaran ketabahan bagi keluarga ditinggalkan. Jadi hanya saja ada satu hal yang mengganjal di hatinya Bang Faruk, di mana tadi kita dapat info. Zakaria Noise. Ya, di mute dulu Bang. Kita dapat info ya, bahwasanya ya si Akhi Ical ini tidak memiliki uang untuk pengurusan fardu kifayah dari orang tuanya. Jadi bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin berbagi ya, nanti Bang Faruk kasih nomor dananya yang disepakati oleh pengurus API Sumut ya, bagi teman-teman yang ingin memudahkan atau membantu ya, memudahkan urusan dari saudara kita yang sedang kemalangan ya, boleh di DM Bang Faruk sekarang teman-teman. Nanti Bang Faruk kasih nomor dananya. Nanti setelah teman-teman mentransfer ya, mohon teman-teman mengirim bukti transfernya kepada Bang Faruk supaya Bang Faruk upload ya, atau Bang Faruk share ke grup juga. Sebenarnya dana yang dibutuhkan itu berkisar, tadi saya tanya sama Ical, sama pengurus kita juga, berapa biaya yang dibutuhkan. Bentar ya. Nah, jadi totalnya semua uang pemakaman 2,5 juta, mahal karena nggak ikut STM. Uang perlengkapan fardu kifayah 800.000, uang bilal atau mayit 300.000. Berarti berkisar 1.103,6 juta teman-teman. 3.700. 3.700. Iya, 3,7. Ya, uang 3.700.000 ke Kuito. Udah Roy, saya tadi udah semampunya saya tadi sudah Roy.